Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Arkan selaku model Master of Ceremony yang akan melakukan pembawaan acara pada kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menghadiri. Terima kasih kepada Pak Sekdes yang sudah menghadiri acara pada kali ini, pengabdian masyarakat P2M dari Universitas Negeri Jakarta. Yang sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, ketenangan, sehat dan Islam. Selanjutnya, secara membersihkan waktu, sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Sekdes kita, Pak Umar. Jadi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suprijal dari UNJ. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rifai. Yang saya hormati Bapak Rimulyo. Yang saya hormati Bapak Taryudi. Yang saya hormati Ibu Medias, yang saya hormati Bapak Heri Firmansyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, iman dan Islam. Selawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi Alam, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak panjang lebar. Dalam hal ini saya terima kasih Pak Surijal beserta rombongan. Untuk yang tahun kedua ini kami diberikan kesempatan, warga kami diberikan pelatihan. Tahun lalu sudah, tahun ini baru 2 kali. Pada kemarin Pak Baso, beserta rombongan juga, sekarang Pak Surijal. Mudah-mudahan warga kami bisa memberikan motivasi ke depan. Apa sih kebutuhan nelayan? Sekarang untuk nelayan nih rencananya bikin lampu dari tenaga surya. Mudah-mudahan kalau dicermati, kalau diamati pelajaran-pelajaran ini. Oleh karena itu kami tidak panjang lebar, cukup dari saya kami ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekdes yang telah menyampaikan 1 kata 2 katanya. Dan selanjutnya ada sambutan dari Kepala Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi yang dibawakan oleh Pak Suprijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sekdes Pak Umar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu warga yang sudah hadir dalam pertemuan kita kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau P2M. Ada 3 kelompok yang kita akan tampilkan. Ada yang pertama adalah dari Muhammad Barifan dengan judul pelatihan literasi digital. Yang kedua ada dari Pak Taryudi, ada edukasi pemantauan posisi objek berbasis IoT, Internet of Things. Dan juga yang ketiga ada instalasi lampu penerangan tenaga surya. Ya, semoga kami bisa berkontribusi buat Bapak Ibu warga desa sederhana. Saya sangat bersyukur sekali sudah diberi kesempatan bisa hadir di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprijal yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan yang oleh dosen yang diwakilkan oleh Pak Rimulyo Wicaksono. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan yang seharusnya kita sudah sampai di sini jam 9 atau jam 10. Disebabkan karena
ada pengecoran jalan Pak, jadi ditutup. Nah, jadi kita disuruh balik lagi, nah, itu makan waktu 1 jam lebih. Nah, itu Pak, jadi kita sampai sini kira-kira 4 jam Pak. Itu dari Bekasi itu, Bekasi tengah kota gitu ya, sampai sini 4 jam. Terima kasih Pak Sekdes dan juga Bapak, ini ibunya Bapak nelayan kali ya. Makasih atas kehadirannya. Ini kita ada 3 sesi Pak, 3 sesi untuk pelatihan ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk bapak-bapak semuanya seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu Pak, sebenarnya kan kita jam 9 Pak, itu waktu masih panjang. Cuma karena kita di sini udah mulainya jam 1 lewat, jadi kita persingkat aja Pak. Jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya, mungkin dibawakan oleh Bapak Rifan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penulis yang telah menyampaikan sepatah doanya, dan selanjutnya kita tunggu-tunggu, yaitu adalah presentasi tentang pelatihan literasi digital oleh Pak Muhammad Rifan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdes Desa Pantai Sederhana Pak ya, Pak Umar. Saya hormati Pak Superijal prodi kami dan Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Ya, siang ini kita akan mencoba memberikan semacam pengetahuan tentang literasi digital. Bentar, coba tadi Ruben mana Ruben? Bisa tolong dibagikan Ruben sedikit tadi semuanya. Ya, saya tidak jawab ya. Jadi sedikit aja Pak, mungkin bapak-bapak juga sekarang sudah sangat mengenal ya, pasti punya handphone gitu dan sudah mungkin download sosial media. Nah, lalu apa sih sebetulnya literasi digital itu? Jadi literasi digital sederhananya adalah kalau literasi pengetahuan gitu, ya, bagaimana kita mengetahui. Nah, definisinya sebetulnya adalah kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sudah punya gadget atau handphone atau laptop atau apa ya yang berhubungan dengan internet, maka Bapak Ibu juga harus mengetahui. Nah, ini tadi baru dibagikan kepada Bapak Ibu pulpennya tadi. Oke, mohon diisi saja Pak, itu ada 8 pertanyaan sederhana. Jadi diisi saja ABCD-nya, disilang saja dan pilih sekalian itu. Nah, itu nanti bagaimana tingkatnya dengan cepat aja sebentar. Kalau nggak punya nomor HP juga nggak usah tulis HP-nya apa-apa. Jadi cuma diisi aja lingkaran-lingkaran karena itu buat kita mengetahui tingkat keberapa. Nah, jadi kenapa kita harus melatih literasi digital ini? Karena berdasarkan survei Bapak Ibu di tingkat ASEAN, literasi digital itu kita hanya 62%. Jadi kalau se-Indonesia itu kita punya sekitar 260 juta penduduk dan yang memakai sekitar 200 juta, maka yang baru bisa mengetahui literasi digital itu apa, itu baru 62%. Nah, dengan literasi digital sebetulnya kita nanti diharapkan dapat baca ya. Ya, pertama adalah menambah keterampilan, intinya gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita ingin mencari informasi, misalnya bikin sambal goreng udang, itu susah banget. Sekarang dengan YouTube, dengan TikTok ya, dengan Instagram, Bapak Ibu bisa langsung cari itu. Jadi menambah kemampuan. Nah, anak-anak juga nanti mungkin Bapak Ibu punya anak, itu cepat sekali. Nah, kemudian juga bisa menemukan tadi sumber belajar ya, ini lebih mudah, kemudian bacaan banyak. Nah, ini dapat memperluas jaringan. Jadi dengan adanya digital, Bapak Ibu bisa berkenalan tidak hanya di tetangga, tapi bisa ke
seberang provinsi, itu bahkan sampai seberang pulau, bahkan lintas negara. Maka ini banyak kesempatannya. Nah, yang ketiga, ini juga bahasa dan efisiensi dan juga informasi terkini. Jadi ini apalagi nih informasi terkini. Jadi ada berita entah di Papua, entah di Sulawesi, tiba-tiba kita bisa baca beritanya. Nah, itu contoh misalnya. Nah, ini manfaatnya. Tapi ada masalahnya Bapak Ibu. Jadi masalahnya ada banyak nih. Karena yang bisa mengakses banyak, bisa mengurus banyak, maka bisa beredar informasi palsu. Nah, itu informasi palsu. Kemudian ada juga investasi ilegal. Nah, kemudian juga praktek pinjol, ya, pinjaman online yang ilegal juga. Jadi banyak kasusnya. Kemudian konten negatif dan juga perilaku intoleran. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman tentang literasi digital, maka tantangan-tantangan atau masalah-masalah ini bisa menjerat kita. Nah, sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang sering terkenal itu adalah hoax. Hoax itu datangnya dari katanya, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu entah bermain sosial media, tiba-tiba ini katanya, jadi berkembang jadi hoax. Nah, hoax ini sangat berbahaya karena ya kita tidak tahu tadi informasinya asli atau tidak. Nah, itu makanya mohon Bapak Ibu nanti bisa lebih memahami literasi digital. Nah, jadi ini apa risikonya kalau kita percaya hoax? Pertama adalah menghabiskan waktu dan tertipu hingga habis tabungan. Ini kasusnya banyak Bapak Ibu. Jadi kasusnya contohnya seperti ini. Kominfo itu mengidentifikasi ada hampir 11.000 konten hoax pada tahun ini. Nah, kalau Bapak Ibu baca berita itu contohnya ya, ini di Malang, Jawa Timur. Jadi ada seorang pengusaha ketika dia membuka konten di WhatsApp, tiba-tiba undangannya online dibuka, dalam 5 jam uangnya naik 1,4 miliar. 5 jam. Lalu bahaya. Kemudian juga lainnya adalah ini, korban penipuan online mencapai 130.000 tahun 2022. Nah, contoh lainnya ini juga di Medan. Jadi tadi di Malang, sekarang di Medan rugi 217 juta sehari. Itu cukup besar buat kita yang tahu. Kemudian ini juga ada warga Trumon ya, di mana di Sumatera, di Sulawesi ini 9 juta melayang. Itu banyak kasusnya. Jadi ya kami mohon Bapak Ibu jadi harus lebih memahami apa manfaatnya dan apa tantangan tadi atau masalahnya. Nah, itulah yang coba kita pelajari di sini nanti ya. Ini juga ada Wagi Jaksel ya, penipuan layanan baru 48 juta. Kemudian ada juga, nah ini juga sangat keren Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu kalau punya anak putri ya, atau putra, coba tolong diperhatikan media sosialnya karena bisa terjerat oleh korban-korban yang nanti dibayar. Oke, lalu bagaimana kita bisa mengantisipasi atau membuat counter dalam hoax ini? Nah, ada 5 langkah Bapak Ibu. Jadi pertama adalah ciri hoax kita harus ketahui apa sih ketika kita berikan berita ya, misalnya di WhatsApp group atau di SMS atau di mana, bisa pakai spanduk juga kalau nggak ada. Itu biasanya kalimatnya adalah mengadu-adu perasaan. Itu biasanya seperti itu. Jadi perasaan kita diaduk-aduk, tidak logis, kemudian tata bahasanya buruk ya, biasanya dia tidak seperti itu dan tidak jelas sumbernya dan minta diviralkan. Jadi kalau udah baca-baca ini ceritanya apa dan lain-lain, itu bagaimana. Nah, untuk mengeceknya Bapak Ibu nanti bisa ke alamat ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mengecek hoax itu bisa di es.id/checkhoax, nanti bisa lihat apakah itu berita hoax atau tidak. Nah, contohnya mana ini? Nah, ini cek hoax yang lainnya Bapak Ibu. Ini tidak bisa batas ada Kominfo
Kominfo, ada Kementerian dan lain-lain. Jadi bisa banyak lah. Nah ini contoh, Bapak Ibu juga bisa menggunakan namanya nanti pakai Google Lens. Jadi kalau ada gambar itu satu bukan, itu bisa di Google Lens, nanti dicari di manakah sumbernya dan lain-lain. Nah contoh lainnya di sini ada metode untuk mempermudah, pakai namanya DACK. Jadi caranya D itu ya kita dengarkan dulu beritanya. Kalau Bapak ada berita-berita ya itu coba didengarkan dulu, kemudian coba diapresiasi, dan yang penting adalah cek dan dicek. Jadi kalau ada berita itu tidak langsung kita viralkan atau tapi dicek dan klarifikasi. Nah jadi kata yang paling terpenting itu paling sering adalah sharing sebelum sharing. Jadi saring itu kita coba memfilter beritanya seperti apa sebelum kita sharing. Nah ini apakah Bapak Ibu percaya seperti ini? Ini gambar siapa? Apakah benar era Kartini? Bukan. Coba Bapak Ibu. Ini Krisdayanti bukan? Jadi ini jangan mudah percaya dengan apa yang kamu baca di internet hanya karena ada foto dan quote di sebelahnya. Itu kan. Jadi ini ya seolah-olah benar gitu kan, tapi ini bohong. Jadi nanti tolong Bapak Ibu ya, literasi digital itu sebetulnya ya, kita cuma ada 4 ya. Pertama adalah jaga etika. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bersosial media, entah main Instagram, entah WhatsApp, entah TikTok, entah apa yang lain, coba dijaga perilaku berbahasa dan berkomunikasi. Jadi jangan sampai kita dualisme nih, di dunia nyatanya baik, tapi di dunia mayanya sering gitu. Itu. Nah yang kedua Bapak Ibu itu adalah tahan emosi. Nah seringkali kita kalau diberitakan apa gitu tiba-tiba waduh marah-marah gitu, itu coba ditahan karena ini dunia maya tadi, karena saking banyaknya orang ya dan itu lain. Dan yang ketiga adalah coba berpikir baik-baik tadi, tahan emosi, berpikir baik dan lain. Yang keempat ini adalah telusuri fakta ya tadi, pakai back, jadi coba kalau ada berita coba cari dan lain. Oke, mungkin itu dari saya Pak. Di sini sederhana, yang penting adalah coba dijaga data pribadi dan privasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat SMS Anda menang 10 juta, wah kirimkan nomor rekening dan nama, itu bahaya. Kalau Bapak Ibu mengirimkan, nanti bisa rekening Bapak Ibu yang hilang. Itu. Ya coba jaga data privasi dan privasinya, apalagi kalau misalnya tokoh lain. Ya mungkin itu sedikit mengenai bagaimana nanti tadi ada kuesioner sedikit, saya coba melihatnya, mudah-mudahan dengan ini Bapak paham. Jadi pertama ya jangan mengumbar data dan privasinya, kemudian berperilaku ya sama ini dengan dunia nyata dan dunia maya baik-baik saja, dan coba tadi dilaksanakan 4 tahap. Oke, mungkin demikian dari saya. MC. Terima kasih. Nanti kalau pertanyaan kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rifan yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Bapak Rifan yang telah menyampaikan sedikit materinya tentang literasi digital dan sedikit informasinya tentang apa sih penggunaan digital itu tersebut. Oke, selanjutnya ada tentang pengawasan internet. Apa yang mau ditanyakan tentang materi tersebut? Silakan, ada yang mau ditanyakan Pak tentang terkait apa itu literasi digital itu sendiri? Bisa. Tentang apa sih, gimana kita cara tips nggak dapat penipuan, ataupun gimana cara kita mencerna informasi dengan baik, bisa nih Pak kita tanya langsung. Terus lagi ada pemateri kita yang hebat di sini, ada Pak Rifan.
Oke, karena tidak ada yang nanya, akan dilanjutkan oleh Bapak Sutrijal tentang waktu penerangan perahu nelayan tenaga surya, yaitu adalah penggunaan energi tenaga surya itu sendiri yang termasuk adalah energi baru. A few inches later. Banjar, Yeah. Bekasi, Terima kasih sobat telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungannya ya, like, komen, dan subscribe. Makasih.